Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Inilah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan adik-adik orang muda yang disayang Tuhan Yesus, Bapak Ibu, saudara-saudari, oma opa yang saya kasihi di dalam Tuhan. Mengawali renungan pada hari Minggu Paskah keempat, sekaligus sebagai hari Minggu panggilan ini, saya ingin melontarkan sebuah pertanyaan kepada setiap Anda. Apa yang kalian mau katakan tentang relasi manusia pada zaman kita ini? Apa yang kalian mau katakan tentang sikap serta perbuatan manusia terhadap sesamanya manusia? Umat Tuhan yang saya kasihi, beberapa bulan terakhir ini saya bolak-balik ke rumah sakit. Bukan untuk opnam, tetapi untuk cek kesehatan. Dari rumah sakit saya juga melanjutkannya untuk bertemu dengan dokter, serta berhubungan dengan apotek untuk mendapatkan obat. Apa yang saya alami di tempat-tempat pelayanan umum itu? Ternyata
Di tempat-tempat itu saya tidak dipanggil dengan nama saya, tetapi saya dipanggil dengan sebuah nomor. Saya dipanggil dengan sebuah nomor. Saya percaya bahwa kalian pun mengalami hal yang sama. Entah itu di apotek, entah itu di rumah sakit, entah itu di restoran, entah itu di tempat-tempat umum lainnya. Kita manusia tidak dipanggil sesuai dengan nama kita masing-masing, tapi kita dipanggil dengan nomor 427. Ternyata nomor itu yang saya pegang, maka majulah saya. Dalam situasi ini, manusia modern juga tidak diperlakukan sebagai pribadi yang bernilai, tetapi sebagai sebuah kawanan, sebuah massal yang pada saat-saat tertentu umumnya disalahgunakan oleh mereka yang memiliki kuasa dan uang. Contohnya, lihat menjelang pilkada atau pilpres. Yang digerakkan itu adalah kawanan, adalah massa yang pasti nama dan relasi pribadi tidak pernah ada. Dan itulah kenyataan dunia saat ini. Bagaimana Anda dan saya sebagai pribadi diperlakukan bukan sesuai dengan harkat kita, tetapi nomor, bahkan tiada relasi. Maka dalam situasi seperti ini sungguh-sungguh menghibur Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak, manakala Tuhan Yesus di dalam Injil menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik mengenali setiap kawanannya, memanggil nama mereka satu persatu, dan ini sungguh menggembirakan, sungguh menyukakan hati. Maka pada gembala yang baik, pada Dia yang telah bangkit, ada rasa damai, ada rasa nyaman, ada rasa bahagia. Dan Rasul Yohanes dalam bacaan kedua tadi mengatakan, saudara-saudari terkasih, lihatlah betapa besar kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak. Dia yang telah bangkit, Dia si gembala baik, selain mengenali kita, selain melindungi kita, selain mencari kita kala kita menghilang, kita juga disebut anak-anaknya. Bicara tentang anak-anaknya, tadi juga Yohanes mengatakan, memang kita adalah anak-anak Allah saat ini, tapi bagaimana keadaan kita kelak, tak seorang pun tahu. Artinya, akankah kita menjadi anak Allah di sono, di kemudian hari, itu sangat ditentukan oleh
sikap dan perbuatan kita hari ini, selagi di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Seiring dengan awal cerita saya di renungan ini, mari kita saling mengenali saudara-saudari kita. Mari kita bersahabat satu dengan yang lain. Mari kita mau juga berkorban demi keselamatan orang lain, persis seperti yang Tuhan Yesus buat. Yang kedua, dalam konteks Minggu Panggilan, mari kita menjadi siapapun kita di dalam masyarakat secara benar. Senang hari ini anak-anak yang tadi ikut perarakan Romo, coba berdiri sayang. Menghadap ke belakang, berbalik arah. Semua, nah. Bapak Ibu saudara-saudari, hadir di hadapan kita anak-anak kita yang memakai pakaian seiring dengan profesi yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Tolong saya dibantu. Ada yang menjadi perawat, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi suster, ada yang menjadi romo. Romo juga di berbagai kongregasi. Itu nampak dari model pakaiannya. Ada juga yang menjadi pegawai. Dan banyak yang lainnya. Terima kasih anak-anak, kembali duduk. Ini profesi-profesi yang wajib kita isi selagi sebagai anak Allah saat ini. Dan dalam profesi-profesi itu, jadilah garam dan terang dunia. Bekerja penuh ketulusan dan tanggung jawab. Disiplin dengan waktu. Disiplin dengan job desk. Itulah yang Tuhan maksudkan supaya kita menjadi anak-anak Allah saat ini sebagai terang dan garam bagi masyarakat. Dan secara khusus bagi kalian orang muda dan juga anak-anak, menyadari di satu pihak begitu baiknya Tuhan si gembala baik. Bahkan untuk keselamatan kita ia rela mati di salib. Tidakkah hatimu tergerak untuk mengabdi dia sebagai imamnya? Sampai hari ini kita paroki Santo Yosef Kepundung, yang adalah paroki tertua di Keuskupan Denpasar ini, tidak memiliki seorang suster dari kita. Tidak memiliki seorang bruder dari kita. Juga tidak memiliki seorang imam. Dulu tahun 90-an pernah dari paroki Kepundung ini. Kebetulan beliaunya seorang SPD, saya kenal baik. Tetapi pada suatu waktu beliau menempuh cara lain, cara yang benar. Karena menurut banyak teman-teman itu, orang seperti saya dan banyak imam lainnya mengikuti jalan yang salah. Ya sudahlah, kita terima saja. Dan di Kepundung paroki kita hingga saat ini kita hanya memiliki, puji Tuhan, kita sudah mulai memiliki 2 orang frater. Namanya Nino dari Stefanus dan Vino dari Teresia.
Beliau sebagai frater tahun pertama di Seminari Tinggi Rita Peret, karena mereka dua memilih kelompok projo, imam diosesan. Di Seminari Tuke kita memiliki seorang siswa SMA kelas 1, namanya Riko dari Teresia. Kalian yang misdinar pasti akrab dengan dia. Juga di KPB kelas persiapan bawah, karena mereka masuk dari SMP ke seminari, ada 2 orang, Usandri dan Marcelino, dari lingkungan Mikael dan lingkungan Yosef Frenademets. Dan yang SMP ada 2 orang, Pedro dari Teresia dan Dava dari Mikael. Sehingga dapat kita katakan yang ada di seminari saat ini 5, di Seminari Tinggi 2. Hanya itu yang kita punya. Sementara imam kita, Romo Servas, sudah meninggalkan kita, menyusul nanti saya. Dan perlu saya infokan, yang akan masuk ke seminari di tahun ajaran yang baru ada 2. Farel dan Surya, sama-sama dari lingkungan Renya Rosari. Lainnya tidak ada. Ayo anak-anak muda, kalian masuklah ke seminari. Jadilah imam, biarawan, biarawati, khususnya para suster. Di paroki kita bekerja 2 orang suster di Jalan Suli. Maaf saya, sama-sama lebih kakak dari saya, artinya tua. Sementara tenaga mereka sangat kita butuhkan. Saya juga tahu bahwa terkadang anak-anak mau masuk seminari, mau menjadi suster dan bruder, tetapi Anda orang tua yang kadang-kadang menghalangi. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, berpikirlah seperti si gembala baik. Seperti tadi dalam Injil bagian kedua ia mengatakan, masih ada domba-domba lain yang harus kuselamatkan. Untuk itu ia membutuhkan orang-orang yang mau menjadi gembala-gembala sebagai imam, biarawan, biarawati. Ayo Bapak Ibu saudara-saudari, dengan restu Allah, rendah hatilah untuk menyerahkan anakmu. Supaya anak-anakmu memiliki sebuah kerinduan untuk masuk menjadi imam, biarawan, biarawati. Sesekali ajaklah mereka bermain, bersahabat dengan seminaris. Puji Tuhan, di keuskupan ini kita punya seminari Tuke, tidak jauh dari tempat kita. Sesekali bermainlah ke sana, berkunjunglah ke sana untuk mengenali lebih dalam bagaimana hidup seorang seminari. Jangan hanya bangga mengajak putra-putrimu bermain ke mal-mal dan juga ke luar negeri sana. Ayo, jadilah anak-anak Tuhan yang terbuka akan kebutuhan gereja, kebutuhan masyarakat. Dan apabila toh sesudah kalian mengizinkan anak-anakmu, tapi anak-anakmu tidak mau, jangan juga berkecil hati. Ada cara lain untuk turut ambil bagian dalam tanda kutip menciptakan biarawan, biarawati dan imam. Di Jakarta
ada sebuah kelompok. Saya pernah berjumpa dengan mereka, tapi saya lupa namanya. Kelompok ini bergerak sebagai kelompok sosial yang mendukung kehidupan para calon imam dan juga calon membiara. Saya lupa betul namanya, atau ada yang ingat tolong bantu saya. Konkretnya, mereka di sana sini mengumpulkan dana dari kantong pribadi dan juga membuat amal untuk mengumpulkan dana. Dana itu lalu mereka sumbang ke seminari-seminari di seluruh Indonesia ini, termasuk juga untuk Tukel. Dan saya tahu persis, tidak sedikit anggota dari kelompok ini menjadi orang tua asuh dari para seminaris. Entah seminari menengah seperti di Tukel, entah seminari tinggi seperti di banyak tempat, antara lain SPD di Malang. Konkretnya lagi, kalau misalnya karena anak-anak saya tidak mau, saya membudgetkan dalam anggaran belanja bulanan saya sekian %. Dana ini saya kumpulkan. Lalu saya mengontak pimpinan seminari-seminari itu, atau bisa kontak Romo Paroki, menanyakan, sekaligus minta izin supaya Anda boleh mengangkat seorang anak asuh dengan membiayai hidup mereka selama pendidikan, entah 1 tahun, entah 2 tahun, entah 3 tahun, silahkan. Harapan saya dengan semuanya ini, bahwa Anda seperti si gembala baik, Ia telah menyelamatkan kita. Mari juga seiring dengan daya yang ada, menjadi penyelamat bagi orang-orang lain, khususnya dalam jangka luas dan panjang, menjadi penyelamat gereja kita melalui keberadaan para imam yang sangat kita butuhkan. Keberadaan biarawan-biarawati. Semoga Allah mengusik setiap hati, baik Anda yang ada di dalam gereja ini maupun kalian yang ambil bagian dalam misa secara online. Selain terusik, juga mau berbuat. Omong-omong anak-anak, siapa di sini yang mau menjadi suster? Ibu, kau kalau jadi ibu nggak bisa jadi suster. Yang bisa ya anak-anak muda ini, tapi saya nggak ada yang angkat tangan tuh. Pikiran saya minimal yang berpakaian suster ini langsung angkat tangan. Ternyata juga tidak. Bagaimana itu? Siapa di antara kalian anak-anak lelaki dan juga OMK yang mau jadi romo? Ada 2, terima kasih banyak. Tapi apa yang saya lihat, yang di depan angkat tangan, yang di belakang lama sekali angkat tangannya ini. Lama sekali angkat tangannya. Ya, begitulah kita, tapi saya harap kita berlaku lebih baik mulai hari ini. Yaitu ada hati untuk gereja secara khusus melalui SDM-nya berupa imam, berupa biarawan-biarawati. Kalau toh kita tidak bisa memberi orang, berilah dana.
Mengenai dana bisa disalurkan melalui paroki. Dengan demikian kita ambil bagian dalam kesemarakan gereja di mana setiap warganya bergerak. Tentu kita bergerak dalam pendampingan Tuhan Yesus dengan memakai contoh Tuhan Yesus sendiri